Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke teman-teman, baik, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial membuat catatan kaki pada Microsoft Word, baik yang dikutip dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi maupun hasil wawancara. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut pada tutorialnya, dalam membuat catatan kaki ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang pertama, nomor penanda footnote sedikit diangkat ke atas ya, layaknya penulisan angka kuadrat, namun tidak perlu diberi spasi. Lalu yang kedua, nama pengarang tidak perlu dibalik ya, dan tidak perlu mencantumkan pangkat atau gelarnya. Yang ketiga, judul dari referensi yang dijadikan footnote dicetak miring. Lalu yang keempat, jika referensi tersebut ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka nama mereka dicantumkan semua. Namun sebaliknya, apabila lebih dari 3 orang, maka yang ditulis pada footnote-nya hanya nama pengarang pertama dan diikuti oleh DKK atau et al. Baik teman-teman, jadi kita masuk pada aturan penulisan footnote atau catatan kaki yang pertama. Yang pertama dikutip dari buku. Jadi aturan penulisannya itu ada yang pertama, nama pengarang, koma, judul buku, koma, dalam kurung, kota, titik 2, penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, dan halaman. Jadi contohnya di bawah ini ya. Jadi contohnya di sini, Darmaji ini adalah nama pengarangnya, lalu judul bukunya dicetak miring ya. Selanjutnya kotanya, titik 2, Salemba 4. Ini adalah penerbitnya, nama penerbitnya ya, lalu tahunnya ditutup kurung, di koma, halaman titik 29 titik ya. Lanjut aturan penulisan yang kedua, yaitu kutipan dari jurnal. Jadi beda lagi dari buku ya. Yang pertama, nama penulis, koma, tanda petik, judul artikel, lalu tanda petik lagi, koma, nama dalam jurnal, koma, dalam kurung, kota, titik 2, penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman titik. Jadi contohnya seperti ini. Jadi nomor catatan kakinya itu nomor 2, lalu nama pengarangnya ini atau nama penulisnya, lalu judulnya di koma, lalu tak diapit dengan tanda petik ya, judulnya dicetak miring. Selanjutnya dalam berita Arsip Nasional. Jadi ini nama dalam jurnal, lalu di koma, nih kotanya, titik 2, penerbitnya ANRI, lalu di koma lagi, masukkan tahunnya, tutup kurung, koma lagi, halaman berapa, titik ya, 7-9, lalu diakhiri lagi dengan titik. Selanjutnya kita masuk pada aturan penulisan kutipan catatan kaki jika berasal dari skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi aturan penulisannya adalah yang pertama, nama penulis ya, lalu di koma, judul skripsinya apa, lalu di koma lagi, dalam kurung, kota, penerbitnya, lalu tahunnya, selanjutnya halamannya, lalu diakhiri dengan titik. Contohnya di sini nama penulisnya ini adalah Adnan Syamsuddin, lalu di koma, karena ini kutipan dari skripsi, jadi kita beri keterangan di sini skripsi. Jika kutipan dari tesis, maka tesis. Selanjutnya jika disertasi, maka disertasi. Lalu sebelum judulnya tanda titik 2 ya, ini kasih tanda titik 2, lalu dibuka petik 2 ya, lalu judul skripsi atau tesis atau disertasinya dicetak miring lagi, lalu diapit dengan tanda petik lagi, di koma, selanjutnya dalam kurung kita masukkan kotanya. Jadi kota ini adalah tempat disusunnya skripsi itu ya. Selanjutnya untuk penerbitnya ini di fakultas mana atau universitas mana ya. Selanjutnya tahun terbitnya kapan, ditutup kurung, lalu koma, selanjutnya masukkan halamannya, halaman keberapa, diakhiri dengan titik. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada aturan penulisan catatan kaki atau footnote jika dikutip dari hasil wawancara. Jadi aturan penulisannya itu yang pertama, jadi kita berwawancara dengan siapa, lalu dituliskan namanya siapa ya, nama narasumbernya, lalu di koma, diberi tanggal, bulan, tahun, lalu di koma, selanjutnya berikan lokasi wawancaranya.
lalu titik di sini ya. Jadi contoh penulisannya, dibuat nomor catatan kakinya di sini nomor 4, lalu tulisannya seperti ini, wawancara dengan, begitu ya, diawali dengan wawancara dengan. Selanjutnya masukkan nama narasumbernya siapa, selanjutnya beri tanda koma, lalu beri tanggal berapa di wawancara itu, bulan berapa, dan tahun berapa, lalu di koma di PT XYZ ya. Jadi di PT nya ini adalah lokasi wawancara. Jadi baik teman-teman, setelah kita mengetahui aturan penulisan dari catatan kaki, kita langsung praktik saja pada Microsoft Word-nya. Misalnya kita akan buat footnote atau catatan kakinya untuk paragraf pertama ini. Jadi cara membuatnya, kita blok seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman klik pada reference. Klik reference. Di sini ada pilihan insert footnote ya. Lalu teman-teman tinggal klik saja. Klik, maka di bawah akan diberi nomor catatan kakinya. Karena aturannya tadi tidak menggunakan spasi teman-teman ya. Ini karena ini langsung menggunakan spasi, jadi kita hapus. Selanjutnya kita letakkan atau masukkan catatan kakinya atau namanya ya. Jadi contoh saya copy paste saja dari sini. Selanjutnya saya paste di sini. Jadi ini adalah catatan kaki untuk nomor 1 tadi. Coba kita kembali ke atas. Nah, ini teman-teman. Catatan kakinya, maka di sini akan ditunjukkan pernyataan ini diambil dari mana ya. Lalu misalnya catatan kakinya kita masukkan di tengah kalimat ini. Misalnya sampai di sini ya. Lalu klik reference, lalu insert footnote. Namun jika teman-teman ingin menghafal shortcutnya atau cara cepatnya, teman-teman bisa juga tekan Alt Ctrl plus F ya. Alt Ctrl F. Jadi ditekan secara bersamaan pada keyboard ya. Nah, maka langsung di bagian bawah itu ditunjukkan untuk pemberian catatan kakinya ya. Lalu tinggal kita pastekan saja misalnya ya. Contohnya ini. Ya, seperti ini. Jadi catatan kakinya agak ke atas ya teman-teman ya. Maka di sini, ini teman-teman, langsung diberi keterangan di sini ya. Catatan kaki ini bersumber dari mana ya. Jadi membuat catatan kaki atau footnote pada Microsoft Word itu sangat mudah dilakukan ya. Baik teman-teman, saya rasa video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.